Gini teman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan SMP Negeri 2 Padok pada kesempatan hari ini. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang sekolah adiwiyata yang terjadi di SMP 2 Padok. Sebelumnya mungkin perlu kami sampaikan tentang apa sebenarnya sekolah adiwiyata itu. Sesuai dengan namanya bahwa adiwiyata itu berasal dari dua kata, adi yang artinya agung dan wiyata yang artinya tempat untuk menempuh ilmu atau menuntut ilmu. Jadi secara sederhana adiwiyata itu adalah tempat yang indah atau yang agung untuk menempuh atau untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya adiwiyata ini sebenarnya terjadi atau terbentuk melalui proses yang cukup panjang. Artinya sekolah adiwiyata bukan sekedar sekolah yang indah yang kemudian kita sulap sedemikian rupa menjadi sekolah yang indah, tapi adiwiyata pada dasarnya adalah proses pembentukan budaya, yaitu budaya di mana sekolah itu mempunyai visi dan misi sebagai sekolah yang mencintai lingkungan, yaitu lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, lingkungan yang indah, yang pada akhirnya akan menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang indah bagi para penghuni untuk dalam rangka untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, apa yang kami lakukan di SMP 2 Padok sebenarnya rohnya atau pada dasarnya motivasi awalnya itu sebenarnya kita hanya ingin membuat sekolah ini indah. Kita hanya ingin menghilangkan tempat-tempat yang tadinya kumuh itu menjadi tempat yang baik, yang berfungsi dengan baik, kemudian itu kita berikan tanaman-tanaman. Karena kalau kita bicara tentang lingkungan yang indah, tentunya tidak bisa terlepas dari lingkungan yang hijau, lingkungan yang rindang, lingkungan yang bersih, dan sekali lagi bahwa itu semuanya terbentuk melalui proses pembiasaan, sehingga tidak terjadi secara bim salah bim tapi pembiasaan. Jadi sebenarnya inti dari adiwiyata adalah budaya yang cinta lingkungan, dan itu menjadi kebiasaan bagi setiap penghuni yang ada di SMP 2 Padok. Satu contoh kegiatan yang sudah kami lakukan, yang pada awalnya sekali lagi kita tidak bicara adiwiyata atau apa, bukan, tapi pada awalnya kita hanya ingin membuat bagaimana tempat-tempat yang kosong ini kita isi dengan tanaman supaya indah, kemudian tempat-tempat yang kumuh ini kita rubah menjadi tempat-tempat yang indah, kita beri tanaman, harapannya kemudian nanti menjadi tempat hunian atau tempat yang nyaman untuk beristirahat bagi peserta didik. Termasuk juga seperti yang Bapak Ibu saudara-saudara lihat di sekitar ini, dulu adalah tempat ini tidak kurang begitu menarik begitu ya, karena kebetulan SMP 2 Padok ini tidak punya muka, tidak punya wajah, maka kemudian ini sebenarnya samping kiri dari bangunan yang ada di SMP 2 Padok, kemudian kita buat, kita bikin sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang bersih. Demikian juga lingkungan-lingkungan yang ada di belakang yang tadinya itu di situ menumpuk sampah, kemudian kita rubah, kita beri tanaman, termasuk di belakang nanti kalau saudara-saudara melihat di belakang itu ada yang samping kelas yang dulunya kumuh tidak terjamah, kemudian kita rubah, kita beri tanaman pepaya yang pada akhirnya menghasilkan, termasuk ada tanaman-tanaman sayuran, ada tanaman obat yang mohon maaf karena umur tanaman itu juga tidak panjang sehingga mungkin kondisinya sekarang sudah berubah. Jadi intinya bahwa sekolah adiwiyata ini adalah bagaimana menciptakan budaya sekolah yang indah, sekolah yang bersih, sekolah yang nyaman, sekolah yang membuat para penghuninya itu betah tinggal di sekolahan. Dan sekali lagi, ini adalah proses yang akan berkesinambungan terus, tidak akan pernah berakhir, sehingga pada akhirnya menjiwai semua yang tinggal di SMP 2 Padok bahwa untuk menciptakan lingkungan yang indah bersih itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan atau habitus. Saya kira itu sekilas tentang SMP 2 Padok. Kemudian terkait dengan mewujudkan sekolah adiwiyata ini, maka dengan melalui berbagai kegiatan termasuk kegiatan pembelajaran, kita memanfaatkan barang-barang yang
bekas, kemudian kita olah melalui pelajaran prakarya, akan dirubah. Kemudian kita kemarin hari ulang tahun juga mencoba untuk membuat lomba melukis dengan tema lingkungan hidup. Itu termasuk juga ada mading dan sebagainya. Yang jelas intinya bahwa bagaimana kita mendidik, bagaimana kita menanamkan jiwa, keindahan, kebersihan bagi setiap peserta didik dalam rangka mewujudkan lingkungan yang indah, sehat, bersih, dan nyaman. Saya kira itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.